Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas spesifik untuk Bitcoin chart. Kira-kira apa nih yang sedang terjadi secara price action dalam beberapa waktu terakhir dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya? Saya mempunyai beberapa hal positif yang bisa disampaikan dari segi price action, tapi juga ada sedikit negatif yang mungkin juga harus kita waspadai. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 2,11 triliun dolar atau turun sekitar 1,54%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini sekaligus yang satu-satunya hijau di top 10 itu cuma Toncoin dengan kenaikan 6,76% ke 6,72 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. So, teman-teman, apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir sebenarnya terlihat cukup membosankan ya. Setelah kemarin kita terus bleeding out dari yang awalnya menyentuh ke 62.000, kemudian start menyentuh sampai ke 59.600-an, kemudian kita mendapatkan semacam rebound di sini. Nah, teman-teman perlu saya ingatkan, karena kita sekarang berada di weekend, otomatis kita juga nggak bisa expect akan ada terlalu banyak volatility gitu ya. Yang ada itu justru adalah semacam kekhawatiran tentang adanya manipulasi. Karena ketika kita berada di weekend, order book itu lagi tipis teman-teman. Sehingga untuk dimanipulasi jauh lebih gampang daripada ketika market aktif bertransaksi. Jadi itulah alasan kenapa kita melihat setiap weekend itu banyak sekali percobaan untuk manipulasi terjadi. Maka dari itu disampaikan bahwa sebenarnya weekend memang bukan saat yang baik atau saat yang tepat atau ideal untuk teman-teman memaksakan trading. Tapi kalau misalnya kita bicara seputaran price actionnya Bitcoin, saya pengen mulai dari daily candle terlebih dahulu teman-teman. Ini mulai dari berita baiknya gitu ya. Bahwa kita sudah melihat ada dua candle berturut-turut. Itu close di atas area 60.000 dolar. Which is menurut saya adalah sebuah hal yang sangat baik kita bisa lihat terjadi di Bitcoin. Nah, sekali lagi, semakin banyak candle daily yang bisa close di atas 60.000, itu semakin memperkuat tesis bahwa area 60.000 ini akan kita pertahankan sebagai area support. Yang tentunya sangat kita harapkan supaya kita bisa membentuk base baru di sekitaran area ini dan kembali mendapatkan rally menuju ke area 66 sampai 67.000 sebagai area major resistance berikutnya. Nah, teman-teman, kita juga udah mendekati weekly close. Dan kita melihat pertarungan yang sangat ketat tentunya antara buyers dan juga sellers. Nah, kita sekarang sedang mencoba untuk mampu reclaim area 60.000 di weekly. Semoga bisa terjadi ya teman-teman. Sebenarnya idealnya kita pengen melihat close-nya itu di sekitaran 61.000 sampai 62.000-an. Itu menurut saya baru cukup meyakinkan ya untuk di weekly candle. Tapi setidak-tidaknya close di atas 60.000 menurut saya adalah sign yang baik. Terlebih lagi dengan ada candle yang wick-nya cukup panjang seperti ini di bawah. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di 4 hour, sebenarnya ya ini juga adalah berita baik ya, bahwa kita mendapatkan ada pembentukan konsolidasi di sini. Oke, kita tidak melihat ada sellers yang terlalu dominan di sini, sehingga itu juga menjadi berita baik berikutnya. Walaupun bukan berarti 60.000 tidak bisa kita break lagi ya teman-teman. Kita bisa aja membuat semacam fake out juga ke bawah sebelum pada akhirnya kita kembali close. Terlebih lagi kita sekarang berada di weekend. Nah, itu adalah beberapa berita baiknya teman-teman. Semakin panjang konsolidasi yang kita lihat di atas area 60.000 itu memperkuat tesis bahwa 60.000 kemungkinan akan kita reclaim sebagai area support.
Nah, tetapi di sisi lain, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di 15 minute atau 1 hour, teman-teman mungkin bisa melihat dengan cukup jelas bahwa kita melihat buyers mencoba untuk kembali mendapatkan rebound atau mendorong harga ke atas, tapi selalu mendapatkan rejection di sini. Dan apa yang terjadi? Kita sekarang juga sedang membentuk sebuah pattern, teman-teman, dan saya kategorikan ini sebagai semacam bear flag. Ya, jadi teman-teman, bear flag ini adalah pattern continuation bearish tentunya. Lalu apakah pertanyaannya ini berarti kita akan langsung menekan yang namanya tombol short? Nah, jawabannya teman-teman, kalau saya secara pribadi, mungkin kalau kalian tipikal traders yang high risk, ya sah-sah saja sebenarnya kalau kalian trading hanya atas dasar patternnya. Ini adalah bear flag, dan ini adalah bearish pattern, gitu kan? Siapa tahu kalian tertarik. Tapi kalau kalian cenderung konservatif, saya tidak sarankan. Kenapa tidak disarankan? Ya karena walaupun kita membentuk semacam bear flag, teman-teman, ingat kita pertama berada di weekend, otomatis liquidity di market itu tidak banyak, oke? Cenderung ada manipulasi. Artinya kita berpotensi hanya membuat semacam fake out dan kemudian kembali breakout ke atas. Yang kedua, teman-teman, kita sekarang berada masih di atas area 60.000 yang harusnya memang merupakan area yang sudah kita break dan kita reclaim sebagai area support. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang konservatif, maka ini mungkin bukan setup untuk kalian. Tapi kalau kalian yang tipikalnya high risk, ya sah-sah saja menurut saya. Selama kalian mengerti cara nge-handle posisinya. Dan ini adalah mungkin setup hanya untuk short term trade atau mungkin kalian bisa kategorikan sebagai scalping. Nah, kalau misalnya udah scalping, teman-teman, kalian harus mengambil keputusan dengan sangat cepat. Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalnya kalian masuk karena anggapan ini sudah merupakan breakout atau breakdown, gitu ya. Maka ketika kita kembali reclaim di atas area tersebut dan close misalnya di area lower high terakhir, maka ya kalian harus dengan tanpa emosi keluar dari trade tersebut. Yang kadang-kadang menghadang para traders untuk menjadi sukses itu ya emosi dia sendiri. Ya kan? Ketika misalnya dia masuk, kemudian dengan sekejap setup mereka terinvalidasi, mereka itu biasanya tidak tega untuk cut loss. Dan mereka merasa ini kan harusnya turun, karena ini kan bear flag. Jadi mencoba mencari alasan untuk menjustifikasi dia tidak menggunakan stop loss. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Sekalipun, oke, kalau misalnya kalian tidak menaruh stop loss, misalnya, kalian misalnya awalnya taruh stop loss di sini, dan kemudian kalian hilangkan. Dan rupanya memang kita melanjutkan penurunan. Kalian mengatakan, wah, ini baru benar gitu kan, harusnya memang kita nggak usah pakai stop loss. Buktinya tadi saya nggak pakai stop loss dan saya profit. Nah, itu yang nanti akan muncul di benak kalian. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Semakin kalian masuk ke jurang yang makin dalam. Yang awalnya cuma iseng-iseng gitu ya, nggak disiplin, nggak mau pakai stop loss, tahu-taunya profit, itu pun hoki gitu ya. Berikutnya pasti akan kalian lakukan lagi. Karena kalian teringat nih, yang kali ini, wah kemarin saya nggak pakai stop loss, profit kok, coba lagi deh gitu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau kalian tidak mengerti cara scalping, please jangan kalian lakukan, karena kita sedang berada di weekend. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat dari segi price action sendiri, maka untuk sementara saya harus katakan ini merupakan bear flag. Dan kita berpotensi untuk bisa break di bawah area low terakhir, kemungkinan membentuk wave kedua seperti ini. Tetapi dengan catatan bahwa kita mampu berhasil untuk breakdown di bawah 60.100 di sini, kurang lebih. Ini kemungkinan akan memicu semacam long squeeze dan kita akan kemungkinan nyampe ke sekitaran area 59 ribuan lagi di sini. Dan dari sana kita mungkin bisa expect akan ada rebound lagi. Oke, tetapi teman-teman, kalau misalnya rupanya yang kita lihat berikutnya adalah push sedikit ke bawah dan kemudian kita kembali reclaim, maka kita bisa katakan bahwa ini hanya sekedar fake out, ini hanya sekedar manipulasi. Dan justru kalau misalnya kita breakout di atas area 61.000 di sini, ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang sekali lagi kategorinya high risk untuk mencari setup untuk long.
Oke, dan menargetkan bisa aja nyampe lagi ke sekitaran area 62 atau bahkan di high terakhir di 62.700-an. Tapi itu dengan catatan sekali lagi kalian menemukan setup ya. Kalau misalnya tidak ada ya sudah, tinggalkan saja dulu. Dan kebetulan market memang sekarang juga pergerakannya sangat choppy, teman-teman. Sehingga kesimpulannya adalah dalam beberapa waktu ke depan, ya at least 1-2 hari ke depan, kita kemungkinan masih akan choppy di sekitaran area di sini. Atau bahasa lebih simpelnya bakalan sideways, itu kesimpulannya. Dan dari sana, kita bisa melihat clue untuk pergerakan besar berikutnya. Kalau konsolidasi yang kita lihat terjadi di sekitaran area ini, maka kita bisa expect akan ada pelanjutan kenaikan ke atas. Kalau bentukannya adalah continuation pattern gitu kan, apakah itu dalam bentuk bull flag kah, apakah itu dalam bentuk rectangle kah gitu kan, itu adalah peluang bagi kita untuk kembali mencari long. Tetapi kalau misalnya kita berhasil untuk jebol di bawah 60.000, oke, dan kemudian start kembali membentuk semacam bearish continuation pattern di bawah area 60.000, maka itu bukan sebuah sign yang baik karena kemungkinan besar kita kembali akan mengalami sell off. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, guys, supaya kalian mengerti ya. Kita di sini terkonsolidasi, kalau kalian perhatikan, dari yang awalnya dari resistance, kita menuju ke area support. Kita breakdown dari area support tersebut, dan kemudian apa yang kita lihat di sini, ada bear flag. Yang terjadi berikutnya, kita mengalami sell off. Sama juga, kalau misalnya kita melihat hal yang sama, teman-teman, kita sell off dari sini, dan kemudian start membentuk ada bearish continuation pattern, maka kita bisa expect akan ada sell off lanjutan dari sana. Sampai ke area mana, itu mungkin pertanyaan yang bakal kita jawab nanti. Tapi untuk sementara, karena kita belum mendapatkan adanya indikasi adanya bearish continuation pattern di bawah 60.000, ya maka kita nggak perlu bahas dulu itu. Oke, jadi pergerakan besar berikutnya akan bergantung kepada price action selama beberapa hari ke depan. Kalau konsolidasinya berupa continuation pattern, ya berarti kita berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikan dari sini. Oke, dan ini bisa menjadi peluang untuk long, menargetkan ke area 67.000. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan ada sell off dan diikuti ada bearish continuation pattern di sini, maka yang kita akan cari nanti adalah peluang justru untuk short. Target support terdekat tentunya di area 57.500. Kalau ini mampu kita break, kita akan ke area 53.000-an. Kalau itu mampu kita break, kita akan nyampe lagi ke area low terakhir. Oke. Semoga penjelasan di video hari ini cukup jelas dan bisa membantu kalian semua dalam mengambil keputusan. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini hanya tambahan informasi saja. Oke, kalian wajib bisa mengenali pattern market sendiri supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Apa yang saya sampaikan semuanya di video hari ini jadikan hanya sebagai tambahan informasi saja, dan perlu kalian ingat, saya tidak pernah klaim bahwa saya pasti benar, teman-teman. Dan saya bisa yakinkan kalian bahwa banyak juga analisa dari saya yang ternyata terinvalidasi atau salah. Tapi selama teman-teman menerapkan risk management yang baik, ini tidak capek-capeknya saya ingatkan, kalau kalian menerapkan risk management yang baik, menerapkan setup dengan risk to ratio yang memadai, in the long term, ya kalian harusnya bakalan fine-fine saja. Tidak ada keperluan bagi kita untuk selalu benar di market. Win rate 50% pun kalau misalnya risk to ratio kalian 2:1, setidaknya kalian masih akan tetap profitable in the long term. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.